Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ummati Rasulullah. Alhamdulillahi ma fis samawati wal ard. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Allahumma shalli Muhammad wa ala alihi wa barik ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam ini kita kembali berkumpul dalam acara dialog yang dilaksanakan tiap malam Rabu di Masjid Jamiatul Khair ini. Tak lupa kita kirimkan salam kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah kita bisa berkumpul di masjid yang kita cintai ini. Adapun topik dialog yang kita akan bahas malam ini adalah kebaikan dan keburukan atau kebaikan versus keburukan. Sekira masalah kebaikan dan keburukan sesuatu yang tidak lazim lagi bagi bapak-bapak, dan semuanya pasti tahu persis mana yang buruk dan mana yang baik. Dan untuk itulah kita mengangkat tema ini untuk saling berbagi ilmu. Baik. Di dalam surah As-Sam, Allah bersumpah kepada matahari. Dengan sumpahnya itu sehingga kita merasakan siang, malam, bahkan malam ini yang kita rasakan pada diri kita ini. Allah bersumpah dengan matahari, dengan cahayanya. Hanya Allah yang boleh bersumpah dengan matahari. Kenapa Allah bersumpah dengan matahari, dengan cahayanya? Karena matahari adalah salah satu karya terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita ambil di tengah ayatnya. Kita ringkaskan, wa nafsi wa ma sawaha. Dan Allah bersumpah pada nafsi, dan ini mungkin penting karena disampaikan Allah Subhanahu wa taala. Wa nafsi wa ma sawaha. Demi jiwa yang disempurnakan. Apa yang Allah sempurnakan pada jiwa? Ruh. Sawahu biruhi. Jadi di dalam tubuh ini yang ada di dalamnya jiwa, Allah telah bersumpah di dalamnya. Jadi kita semua yang di sini tidak bisa main-main dengan jiwa, dengan sumpah Allah dengan jiwa itu, karena siapa yang menyakiti atau membunuh satu jiwa sama dengan membunuh jiwa semuanya, karena Allah telah bersumpah di dalam jiwa itu. Lalu ada ayat yang berikutnya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ini yang kita angkat topiknya ini malam. Fa'alhamaha fujura wa taqwaha. Bahwa Allah Ta'ala mengilhamkan artinya memberi hidayah atau kabarun sariun, atau memberi kabar yang sangat cepat bahwa di dalam jiwa kita ada fujur, ada keburukan, ada kemaksiatan, ada kenistaan, ada kemunafikan. Dan jadi jiwa saya dengan jiwa yang kita hadir di sini semua sama, Pak. Sama-sama ada fujur di dalamnya. Fa'alhamaha fujuraha. Artinya Allah menyampaikan, Allah mengabarkan di dalam jiwa. Allah tidak menyuruh kita untuk berbuat fujur, berbuat keburukan. Ada orang yang mengartikan bahwa Allah lah yang membuat, yang menyuruh kita untuk berbuat keburukan. Itu penafsirannya yang salah. Allah hanya mengkabarkan kepada kita bahwa di dalam jiwa kita ada keburukan, ada kenistaan, ada kemunafikan, semua yang buruk-buruk ada di dalam jiwa kita yang disebut fujur. Baru Allah menyampaikan kalimat berikutnya, fa'alhama fujura wa taqwaha. Bersamaan dengan fujur itu ada takwa. Takwa yang di dalamnya, takwa yang bahasa Arabnya ada yang mengartikan para ulama adalah takwa itu menahan.
menahan agar si fujur itu di dalam jiwa kita, di dalam tubuh kita tidak akan berkembang keluar, tidak akan menimbulkan bahaya di dalam diri kita. Jadi kita potong ayatnya dulu. Berarti di dalam sebelum kita diciptakan di sini jiwa ini Allah telah masukkan dulu ke dalam fil syahwat, ke dalam fil siluman. Allah celupkan di dalam suatu sumur kegelapan yang namanya syahwat. Itu yang disebut fujur. Jadi setiap manusia, setiap yang hadir di permukaan bumi ini memiliki sisi buruk di dalam dirinya maupun sisi kebaikan yang ada dirinya. Dan itu berbarengan bersamaan di dalam diri kita. Sesuatu yang bertolak belakang tapi dia berbarengan. Ada keburukan, ada kebaikan, dan dia saling berlawanan. Itu yang biasa kita ibaratkan suatu koin yang bersisi dua, satunya kebaikan dan satunya keburukan. Jadi keburukan itulah yang akan memposisikan kita bagaimana keadaan kita di dunia. Apabila kita melakukan suatu kebaikan, maka kehidupan kita di dunia begitu juga baik, begitupun di akhir nanti. Kita ambil contoh analognya. Kenapa ada orang di lembaga pemasyarakatan atau di tempat-tempat yang di penjara karena dia berbuat kesalahan? Begitu pula nanti analognya. Kenapa ada orang di neraka? Karena dia berbuat keburukan. Dan itu lawan daripada suatu kebaikan. Jadi kebaikan itulah yang memposisikan kita dalam suatu kebahagiaan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yang disebut dalam Al-Qur'an Bani Adam. Bani Adam artinya sesuatu yang bawa nilai kebaikan. Nilai-nilai kebaikan di muka bumi ini. Apabila Bani Adam berbuat suatu kesalahan, maka dia berkeinginan untuk memperbaiki kesalahan itu. Bedanya kita dengan Bani Iblis. Bani Iblis berbuat kesalahan, dia tidak akan berkeinginan untuk merubahnya suatu keburukan itu. Jadi mudah-mudahan Allah membimbing kita dalam suatu kebaikan, dalam suatu perbuatan kebaikan, dan menjauhkan kita dari hal-hal yang buruk dalam menjalani kehidupan ini. Karena dua karakter ini yang tidak pernah lepas dari dalam diri kita. Semuanya Pak, hanya Nabi mungkin yang tidak punya, hanya yang dibersihkan keburukan di dalam dirinya. Tapi kalau kita semua sama Pak, biar ustaz apa sama Pak, kita memiliki sisi buruk di dalam diri kita. Sesuatu yang bertentangan, sesuatu yang berlawanan, tapi sesuatu yang sejalan di dalam kehidupan kita. Setiap ada kebaikan, pasti ada lawannya keburukan. Setiap berbuat jujur, pasti ada lawannya tidak jujur. Dan itu yang kita akan jalani, dan serasa tidak perlu terlalu panjang lebar tentang keburukan dan kebaikan, karena kita semua sudah tahu dan jelas arahnya tentang keburukan, tentang kebaikan. Dan secukup yang saya sampaikan ini untuk narasumber saya, dan mudah-mudahan ada teman saudara-saudara kita yang bisa menanggapi. Ya, sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi narasumber mengutip ayat di surah As-Sam. Jadi memang falhamaha fujuraha. Jadi Allah mengilhamkan jalan, ada potensi jahat dalam diri seseorang, wa taqwaha, dan juga ada potensi untuk menuju kebaikan. Persoalannya yang mana kita kembangkan dan bagaimana kita membedakannya. Maka turunlah ini Quran, disebut juga Al-Furqan. Jadi membedakan mana yang baik dan buruk, bukan budaya, bukan pula ilmu, tidak, Quran. Iya. Hati nurani itu dibimbing oleh Quran. Jadi seseorang yang mengandalkan pikirannya, zannah, pikiran, tidak akan mencapai kebenaran sejati yang bisa membedakan antara yang benar dan yang salah. Jadi Quran inilah membedakan. Karena di sini berulang-ulang tentang kebaikan dan keburukan. Nah, dilanjutkan di ayat selanjutnya, qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang membersihkan ini. Nah, salah satu jalan untuk membersihkannya adalah zikrullah. Zikrullah dengan segala manifestasinya. Dan sungguh
rugilah fakat haba man dasah, yang mengotorinya. Jadi starting from your heart, mulai dari diri kita ini. Karena ada potensi, dan itu dengan ilmu tentunya, ya. Jadi dengan ilmu. Jadi, dan ada lagi sesuatu yang kita harus sadari, bahwa kadang-kadang kita tahu itu baik, tapi kita tidak lakukan. Kita tahu itu buruk, tapi kita tidak hindari. Karena dalam diri kita ada nafsu jiwa yang menjadi komandan dalam diri kita, tapi kadang-kadang tidak berdaulat. Jadi tunduk pada keinginan tubuh. Nah ini, otak itu hanya alat dari sang nafsu jiwa. Jadi otak itu sebenarnya hanya membedakan, tetapi pelaksanaannya itu dari nafsu, itu dari diri itu. Itulah dia nafsu. Itulah nafsu yang melakukan perjalanan dari alam ke alam. Dan tadi narasumber sudah mengemukakan alangkah baiknya kalau kita menempuh jalan kebaikan. Itulah sebabnya diulang kali Pak, 17 kali sehari semalam, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan minimal ya, kalau ditambah sunnah. Itu berulang-ulang kali kita hendakkan. Karena memang kita dalam perjalanan, dan perjalanan itu ada potensi buruk, dan ada jalan buruk, ada jalan baik. Siratal mustaqim itulah jalan lurus, jalannya orang-orang yang menegakkan aturan, jalannya orang-orang yang mematuhi ajaran agama. Saya kira cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.